Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, aku Daviana Febriani dari Prodi Ekonomi Bangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menceritakan tentang asal-usul desa saya. Desa Rayung. Desa Rayung adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kabupaten Tuban, sebelah selatan dan berada di Kecamatan Senori, di mana Desa Rayung mempunyai 5 dusun diantaranya. 1. Dusun Kedung Kebo, Dusun Rayung, Dusun Joho, Dusun Giwang, dan Dusun Tulung. Asal muala Desa Rayung bermula dari perjalanan orang Kano yang berasal dari Kerajaan Glogowangi pada zaman dahulu di selatan Dusun Giwang, tepatnya di lereng Gunung Bendo, merupakan tempat perampok yang dikenal dengan maling cangkalang. Suatu hari, Ongolono berburu di tengah hutan ditemani Ki Fatah, Ki Muntingko, dan Ki Mempreng. Dalam berburunya, sampailah dia diperdudukan di situ. Ia melihat Nyi Jasmirah, putri dari Dusun Babatan di wilayah Mamnukaterban. Ongolono jatuh cinta pada putri tersebut dan dia berminat meminangnya. Pada suatu malam, gerombolan maling cengkalang merampok di Babatan dan membawa kabur Nyi Jasmirah hingga Giwang anting yang dipakai Nyi Jasmirah terjatuh. Mendengar hal itu, Ongolono yang ditemani 3 abdi mencarinya dalam perjalanan. Ia menemukan Giwang anting Nyi Jasmirah, maka tempat tersebut diberikan nama Dusun Giwang. Ongolono terus mengejar maling cangkalang dan akhirnya bertemu sehingga terjadi perkelahian yang sengit sampai akhirnya maling cangkalang mati di tengah Ongolono. Semapi saat itu sebuah makam yang terletak di hutan sebelah selatan dusun tersebut disebut kuburan Kalang. Sedangkan Ongolono terluka parah. Sementara itu Ki Fatah, salah satu abdinya, berlari sampai di Peduduka. Ia berhenti dan berteduh di bawah pohon beringin, dan di bawah pohon tersebut ia mengeresahkan pedangnya ke batang pohon dan membentuk 2 aksara Jawa, yaitu Ja dan H, sampai akhirnya meninggal di tempat itu, dan akhirnya tempat itu diberi nama Dusun Joho. Pohon tersebut pemakaian abadikan hingga sekarang dengan nama Makam Mbah Fatah. Sementara abdi yang lain yaitu Ki Mempreng beralih ke utara hingga sampai di tengah-tengah rerumputan. Yang sangat lebat. Rerumput sejenis gelagah tersebut dinamakan rumput rayung dan tempat tersebut dinamakan Desa Rayung. Ongolono yang terluka parah, dia berjalan sampai akhirnya dia jatuh pingsan. Di situ dia ditolong oleh Ki Muntingko yang sedang mengembala kerbau. Karena mengobati luka Ongolono yang terluka parah dan pingsan, maka Ki Mutingko langsung membawa Ongolono ke rumahnya. Sampai Ongolono siuman karena Mutingko sedang mengembala kerbau. Ia segera kembali ke padang rumput dan menyuruh Ongolono beristirahat di tempatnya. Sesampainya di tempat semula, dia kaget karena semua kerbaunya tidak ada di tempat itu. Dan Ki Mutingko bertemu dengan Nyi Jasmirah yang sedang lemas dan tampak ketakutan. Ia menunda mencari kerbaunya dan menemui Nyi Jasmirah dan mengajaknya istirahat di tempatnya. Maka bertemulah Nyi Jasmirah dan Ongolono. Akhirnya tempat tersebut dinamakan Desa Tulung yang berarti pertolongan. Ki Muntingko kembali ke tempat dia membala kerbaunya, tetapi sesampai di tempat itu kerbaunya tidak ada di sana. Kemari Ki Muntingko mencari hingga sampai di kedung sungai yang dalam, dan ia melihat kerbaunya yang asik di dalam gedung. Dan akhirnya tempat tersebut dinamakan Kedung Kebo. Kedung berarti sungai, kebo berarti berasal dari bahasa Jawa yang bermakna kerbau. Ki Mutingko segera menggiring kerbaunya pulang. Sampai di rumah ia melihat Nyi Jasmirah dengan Ongolono sudah tampak sehat. Mereka akhirnya menetap dan tinggal bersama dengan Ki Mutingko. Setelah beberapa pekan, mereka ingin hidup sendiri-sendiri. Seizin Ki Mutingko, Nyai Jasmirah dan Ongolono menuju sebuah padangan rumput yang sangat lebat. Sejenis gelagah tersebut mereka menyebutkannya rumput rayungan. Maka tempat tersebut diberi nama Dusun Rayung. Hingga akhirnya Ongolono dan Nyai Jasmirah, 2 orang abadinya, setelah itu mereka memutuskan untuk tinggal menetap di tempat itu, dan tempat itu dinamakan Merenah, berarti mapan, dan terletak di tengah-tengah Desa Rayung.
Cerita ini ditulis oleh Jauhari Kasih Pertanian Desa Rayung berdasarkan cerita ayat yang digabungkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.